Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Kok ada sebagian wajahnya semangat, sumringah, tapi ada yang kayak sedih-sedih gimana gitu. Kenapa ini Bapak Ibu? Banyak utang. Semoga yang sedang punya masalah lewat wasilah hadir majlis ini Allah selesaikan masalahnya. Semoga yang lagi ada problem hadir majlis ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Yang punya utang Allah lunasi. Kita semua dapat berkah daripada majlis ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur malam hari ini kita diberi izin oleh Allah, dimudahkan Allah untuk duduk di majelis ilmu yang mana kata Nabi Muhammad ma'ubidallahu bisyai'in afdala minal fikhi fiddin. Tidak ada jenis ibadah, tidak ada jenis taqarrub, tidak ada model pendekatan kepada Allah yang lebih Allah cintai ketimbang menuntut ilmu. Jadi duduknya kita 1 jam ke depan ini adalah tidak sampai 1 jam, setengah jam ke depan ini adalah sebagai bentuk taqarrub kita yang paling utama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dicintai Nabi Muhammad ketimbang 100 atau 1000 rakaat sholat sunnah. Duduk di majelis ilmu barang setengah jam itu lebih dicintai Nabi Muhammad ketimbang sholat sunnah berapa? 100 atau 1000 rakaat. Maksudnya bisa istiqomah sholat duha 100 rakaat. Nah, kalau kita yang 2 aja kadang iya, kadang enggak, 4 kadang iya, kadang enggak, apalagi 8. Nah ini 1000, ini 100 rakaat. Ala kuliah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya pindah poin, masih pada hal syukur, saya mau sedikit berbagi tentang definisi syukur. Apa itu syukur? Selama ini kita sering ngomong syukur, bersyukur, alhamdulillah. Apakah itu sudah cukup sebagai syukur? Apa itu hakikat syukur? Kita tanyakan dulu ke guru kita semua, Ustaz Balia. Ustaz Balia syukur enggak? Mensyukuri nikmat Allah dengan menjalankan perintah Allah. Masya Allah, memang Ustaz beliau ini tahu definisinya. Syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk taat. Syukur itu Bapak Ibu, syukur itu menggunakan nikmat untuk taat. Misalkan suatu hari nanti Masjid Firdausil A'la ini jadi masjid yang besar, lantai 2 atau lantai 3, nanti ada marbotnya khusus, dipikirkan segala macam maslahat pribadinya, yang penting dia bisa fokus ngurusi dakwah. Terus kemudian masjid ini punya mobil operasional, salah satunya mobil Alphard, misal gitu, ini misal suatu hari. Nah, oleh ketua takmir mobil ini dipasrahkan ke seorang marbot. Ustaz ini silahkan mobil Alphard, kuncian yang pegang. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ini mobil dipakai ke diskotik. Kira-kira ketua takmir bakal ngamuk apa enggak? Ngamuk loh, ini mobil dakwah kok, mobil kebaikan kok, mobilnya masjid kok masuk dipakai untuk pergi ke diskotik. Manusia saja, ketua takmir saja
Kalau salah satu aset fasilitasnya dipakai untuk keburukan, dia tersinggung, apalagi Allah, betul apa tidak? Betul. Sekarang saya mau nanya, ada nggak di antara bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang matanya mau tak ijoli mobil Pajero Sport? Satu mata tuker satu mobil Pajero, cocok? Ada yang mau deal juga? Kopeng, apa? Ini daun telinga tuker iPhone 15, satu ada yang mau? Tidak boleh. Kenapa? Oh, ini mahal. Ini mahal, ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mahal. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sama hobi saya? Apa tadi? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu menggunakan nikmat untuk taat. Coba bayangkan, orang dapat nikmat dari Allah, dikasih mata sehat buat melihat sesuatu yang dilarang. Anak muda zaman sekarang dikasih nikmat punya HP bagus, tapi tidak tahu itu yang di-scroll apa itu. Di TikTok yang di-scroll nggak tahu apa itu, singkat tongko apa ulet bulu itu. Dikasih telinga sama Allah bukan dipakai untuk mendengarkan ilmu, dipakai mendengarkan majelis, kajian, murotal, malah dipakai buat dengar gosip-gosip. Nah ini kira-kira bentuk syukur apa enggak ya? Kan termasuk jenis syukur. Syukur sejatinya adalah orang yang menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan. Orang tidak bisa dikatakan bersyukur walaupun dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah, tapi nikmatnya dipakai untuk melakukan maksiat. Orang ini tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang bersyukur. Karena bersyukur menggunakan nikmat untuk taat. Paham ini Bapak Ibu ya? Kemudian yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir di bulan Rabiul Awal, hijrah di bulan Rabiul Awal sampai Madinah di bulan Rabiul Awal, wafatnya pun di bulan Rabiul Awal. Sebentar lagi habis bulan Safar, atau sudah habis? Ini masih tanggal 28 atau 29 ya? Benar? Oh 29. Bisa jadi tambah satu hari lagi atau bisa jadi habis hari ini. Berarti sebentar lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau dalam peristilahan orang Jawa disebut bulan Maulid. Disebut dengan bulan Maulid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini saya mau ceritakan tentang dua orang tokoh, dua orang sosok sahabat Nabi Muhammad yang luar biasa, yang semoga dengan kita mendengar kisah beliau berdua semakin bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Mus'ab bin Umair Al-Abdari. Namanya Mus'ab bin Umair Al-Abdari. Al-Abdari itu adalah nisbat kepada suku Abdidar. Jadi gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kota Makkah ini ada dua suku paling terhormat, dua suku paling besar. Satu namanya Bani Hashim. Ini sukunya Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim. Ada suku lagi yang kedua namanya Bani Makhzum. Bani Makhzum ini sukunya Abu Jahal. Nah, Abdidar sukunya Mus'ab bin Umair ini turunan daripada Bani Makhzum, Al-Abdari Al-Makhzumi. Jadi ini satu suku dengan Abu Jahal. Cuma yang satu kafir, yang satu muslim.
Mus'ab bin Umair jamaah yang dirahmati Allah dikenal di kota Makkah sebagai anak laki-laki paling tampan, anak laki-laki paling berlente, anak laki-laki paling dimanja sama orang tuanya. Sayyidina Mus'ab itu mas, ganteng wajahnya, bagus rambutnya, pakaian yang beliau pakai pasti pakaian terbaik. Dan kalau beliau lewat satu gang itu 50 meter udah kecium baunya, saking wanginya. Saya pernah dapat informasi dari guru saya, Sultan Abdul Hamid, salah satu khalifah Turki, itu dibuatkan parfum misik atau kesturi oleh Syekh Abdus Somad Al-Qurashi. Tafadhol Pak Guru, silakan masuk. Dibuatkan parfum sama Syekh Abdus Somad Al-Qurashi. Itu parfumnya limited edition, eksklusif, baru boleh dijual setelah beliau wafat. Harga parfum itu 1 dolar, ini setengah dolar, ini 6 mili, setengah dolar. Harga parfumnya 1 dolar itu 150 juta. Harga 1 dolar 12 mili. Dan orang-orang itu biasanya kalau pakai parfum 12 dolar itu 3-4 kali pakai habis, sekali tuang sekitar 3 mili. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu tahu orang Taif, walaupun dari Mekah itu perjalanan cuma 2 jam, akan tetapi orang Taif itu seumur hidup umroh paling cuma 2 kali 3 kali. Loh kenapa kok jarang umroh? Karena parfum yang dipakai ketika umroh itu harganya 3 kali lipat harga umroh kita. Kita mungkin umroh 30 juta sudah dapat, bahkan ada yang cuma 25 juta. Ini harga parfum 1 dolarnya 100 juta. 1 dolar itu sekali pakai habis. 3 mili di rambut, 3 mili di simbol, sisanya di bagian tubuhnya yang lain. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, Sayyidina Mus'ab bin Umair dulu itu bajunya direndam pakai parfum. Saya tidak bicara 6 mili, saya tidak bicara 12 mili, saya bicara baju yang direndam ke dalam parfum. Dan bukan parfum kaleng-kaleng, ini parfum paling mahal pada masanya. Jadi kalau setelah kering dipakai 50 meter sudah nyium baunya, ya wajar aja. Wong saya kalau ketemu habaib Solo jarak 10 meter saya udah cium baunya wangi kok. Kalau beliau udah lewat baunya masih ketinggalan. Padahal parfum yang dipakai parfum 8 juta, 10 juta yang murah-murah. Bayangkan ini baju ya direndam apa? Parfum. Makanya wajar kalau Sayyidina Mus'ab ini lewat satu gang itu nanti cewek-cewek perawan yang sedang dipingin itu buka jendela, opa gitu ya, abang Mus'ab gitu, saking ngefansnya mereka sama Sayyidina. Suatu hari hidayah masuk ke dalam hati Sayyidina Mus'ab. Islam mengetuk pintu hatinya, dakwah Nabi Muhammad sampai ke dalam hatinya. Hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat hidayah menerima Islam, mengucapkan syahadat. Suatu ketika Sayyidina Mus'ab ini sholat di kamarnya, lupa kunci pintu. Waktu itu peraturannya kalau masuk Islam harus sembunyi-sembunyi, tidak boleh menampakkan keislaman, masih harus menyembunyikan karena dikhawatirkan nanti kena siksaan dari orang-orang Quraisy. Sayyidina Mus'ab lupa, dia sholat lupa kunci pintu. Ketika beliau sujud, ibunya langsung masuk tanpa ketuk pintu. Maklumlah anak tersayang, anak paling dimanja, langsung buka. Kaget ibunya melihat Sayyidina Mus'ab apa? Sujud. Loh, kamu nyembah siapa? Kata ibunya. Ya karena nggak kadung basah bilang, saya menyembah Allah, Tuhan kita semua, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan saya dan Tuhannya ibu juga. Oh, berani kurang ajar anaknya. Sejak kapan ada izin aku boleh memperbolehkan kamu menyembah Tuhan selain Tuhan-Tuhan kita, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Tuhan-Tuhannya orang Quraisy? Tak terima ibunya. Pilihannya buat kamu cuma 2. Kamu kembali ke agama ibu
kembali ke agama nenek moyang, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lain. Atau yang kedua pilihannya, jangan pernah panggil aku ibu lagi setelah ini. Jangan pernah menginjakkan kakimu ke rumah lagi sekali. Setelah ini sudah tidak ada lagi, ini bukan rumahmu. Semua fasilitas yang tak berikan kembalikan. Yang boleh kamu pakai cuma pakaian yang melekat di badanmu. Kamu tak coret dari kakak. Bahasanya gitu. Coret dari kakak. Milih mana? Ikut Muhammad atau ikut ibu? Sayyidina Mus'ab menjawab dengan sangat sopan, dengan sangat santun, wahai ibu, aku sangat mencintai ibu, aku sangat menyayangi ibu, aku akan terus menjadi anak yang berbakti kepada ibu selamanya. Akan tetapi kalau ibu memerintahkan aku untuk memilih salah satu antara ibu atau Nabi Muhammad SAW, maka saya memilih bersama Rasulullah SAW. Seperti itulah ayyuhal jamaah, ketika iman sudah masuk di dalam hati, ketika hidayah sudah memenuhi hati, ketika Islam sudah memenuhi rongga hati, dia disuruh milih ibunya atau Allah dan Rasulnya, milih Allah dan Rasulnya. Milih istrinya, pasangannya atau Allah dan Rasulnya, pilih Allah dan Rasulnya. Kalau bisa dikumpulkan dapat dua-duanya, itu yang paling bagus. Tapi kalau tidak bisa, milih salah satunya, pasti yang dipilih adalah Allah dan Rasulnya. Itulah pilihannya Sayyidina Mus'ab. Dia lebih memilih tidak dianggap anak, terlantar keluar dari rumah yang sangat bagus, fasilitas-fasilitas yang dulu dia dapat sekarang dia tidak dapat lagi, semuanya untuk membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita gimana Pak? Kalau ada hayya 'alas shalah, Allah apa duit? Allah. Hayya 'alas shalah, Allah apa sawah? Hayya 'alas shalah, Allah apa kantor? Hayya 'alas shalah, Allah apa bos? Hayya 'alas shalah, ya jangan berangkat dulu. Hayya 'alas shalah atau istri? Istri kami sudah tua-tua Ustaz. Sekolah mangkat-mangkat. Jamaah yang dirahmati Allah, iman kalau sudah masuk ke dalam hati seorang, diberi pilihan, dia akan memilih Allah dan Rasulnya. Sholat apa TikTok? Sholat apa Instagram? Sholat apa pacar? Apa yang boleh dipacaran kok ada pilihannya ya? Jamaah yang dirahmati Allah, Sayyidina Mus'ab milih tinggal sama Rasulullah. Ketika tinggal sama Rasulullah, jauh daripada kehidupan mewah beliau sebelumnya, pakai pakaian sederhana, kain burdah yang murah, yang kasar, yang sampai-sampai ketika Rasulullah memandang Sayyidina Mus'ab itu Rasulullah nangis. Rasulullah mengatakan, ya Allah, ini dulu pemuda paling ganteng, paling perlene, paling bagus pakaiannya ketika masa jahiliyah, paling wangi. Sekarang setelah bergabung dengan kafilah dakwah, Sayyidina Mus'ab, ya wajahnya tidak seglowing dulu, masih ganteng tapi tidak seglowing dulu. Rambutnya tidak so indah dulu, lebih kusam, lebih kucel. Pakaiannya tidak seindah dulu. Kata Sayyidina Mus'ab, ya Rasulullah, kehidupan yang semacam inilah yang lebih aku cintai, yang lebih aku ridhoi. Aku lebih nyaman hidup bersama Anda daripada dengan semua kemewahan itu. Nah jamaah yang dirahmati Allah, tepatnya tahun ke-12 sejak kenabian, tepatnya di bulan Dzulhijjah, ada beberapa intelektual muda Yasrib yang dipimpin Sayyidina As'ad bin Zurarah menerima dakwah Nabi Muhammad, lalu berjanji akan pulang ke kampungnya Yasrib atau Madinatul Munawwarah untuk membawa ajaran Islam. Nah, As'ad bin Zurarah minta kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau kau utus
Diutus kami pulang ke kampung kami, minta tolong kirimkan untuk kami satu orang dai yang bisa menjelaskan Islam kepada masyarakat kami. Maka Rasulullah SAW memilih untuk tugas ini seorang anak muda, usianya baru 21 tahun, tampan, namanya Sayyidina Mus'ab bin Umair Al-Abdari Al-Makhzumi. Maka berangkatlah Sayyidina Mus'ab bersama As'ad bin Zurarah, rombongan 12 orang pulang atau berangkat ke negeri Madinah. Sampai di kota Madinah, jamaah yang dirahmati Allah, Sayyidina Mus'ab masuk dengan penampilannya yang bagus, dengan senyumnya yang indah, dengan tutur katanya yang lembut. Pagi hari beliau masuk Madinah, sore hari setengah penduduk Madinah sudah masuk Islam. Ini modal tampang ganteng gitu ya, senyumnya menarik, tutur katanya indah. Pagi hari masuk kota Madinah, sore hari berapa yang sudah masuk Islam? Separuh penduduk Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj sudah masuk Islam, jatuh cinta dengan penampilan dai-nya. Memang dai itu nek bisa yo penampilannya yang bagus, ganteng. Kayak saya ini kayak masih belum masuk nominasi. Ada seorang dai, masya Allah, namanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafir. Beliau datang ke Indonesia, rehlah dari Jakarta sampai Surabaya. Dalam safarnya ini puluhan orang masuk Islam cuma gara-gara melihat penampilan beliau. Cuma ngelihat, beliau tidak ngomong apa-apa, cuma ngelihat. Kalaupun beliau ngomong kan bahasa Arab, orang tidak paham. Tapi puluhan orang masuk Islam di tangan beliau, jadi mu'alaf. Jadi hari ini masih ada dai-dai semodel Mus'ab bin Umair, orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah. Cuma sekedar orang melihat dia aja itu jatuh cinta dan bisa masuk Islam. Kalau saya duduk di sini, alhamdulillah ini orangnya sudah Islam semua. Tapi Islamnya kan bukan gara-gara saya. Jamaah yang dirahmati Allah, besok paginya hari kedua beliau dakwah, datang salah satu tokoh kafir Madinah, waktu itu belum masuk Islam, nanti dia bakal masuk Islam, namanya Sayyidina Usaid bin Khudair. Namanya Sayyidina Usaid bin Khudair. Ini kalau corot Jawa ini preman Madinah ya. Preman Madinah ini tokoh masyarakat paling ditakuti, badannya besar, dia adalah komandan perang, datang bawa tombak. Tombak ini ditancapkan di depan wajahnya Sayyidina Musa. Dia sambil bilang, kalau kamu tidak segera tinggalkan kota Yathrib, ini berikutnya tombak akan menancap di kepala kamu. Ini kalau anak-anak muda kayak kita ini ketemu preman model begini, kira-kira apa yang kita lakukan? Langsung cabut atau bagaimana? Atau ngompol di tempat? Pernah ngerasakan apa enggak dikeroyok preman banyak gitu? Belum pernah ya? Saya pernah waktu itu didatangi sekitar 30 sampai 50 orang, lumayan aja, dekat juga lumayan. Jamaah dirahmati Allah, Sayyidina Mus'ab tidak berubah sedikit pun, mimik wajahnya tidak berubah sedikit pun, tetap tenang, tetap kalem, tidak menampakkan ketakutan sama sekali, sambil senyum bilang, oh ini Usaid bin Khudair ini tokoh masyarakat Madinah yang paling bijaksana, paling cerdas, paling pemberani, paling dermawan. Orang ngamuk malah dipuji. Ini kira-kira gimana dia? Kagum juga dia. Akhirnya diem. Sayyidina Musa melanjutkan tawarannya. Anda ini kan orang cerdas, Anda ini kan tokoh masyarakat, kenapa Anda tidak duduk dulu sebentar dengarkan apa yang saya sampaikan? Kalau Anda cocok saya lanjut, tidak cocok besok pagi saya pamit. Gimana? Deal? Menarik tawarannya? Saya tidak usah. Oke, deal. Saya orang cerdas, jangan salah. Udah, silakan kamu nyampaikan apa yang kamu sampaikan. Begitu Sayyidina Mus'ab menyampaikan ajaran Islam, menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Usaid langsung jatuh cinta. Beliau langsung, ini kalau mau masuk agama ini caranya gimana?
Kata Sayyidina Mus'ab, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sayyidina Mus'ab masuk Islam, diikuti Sa'ad bin Ubadah, diikuti Sa'ad bin Mu'ad, 3 orang yang paling berpengaruh di kota Madinah. Maka seluruh penduduk Madinah keluar dari rumahnya. Mereka katakan, orang bertiga itu sudah masuk Islam, kita mau nunggu apa lagi? Mau nunggu siapa lagi? Hanya dalam hitungan hari Sayyidina Mus'ab sudah berhasil mengislamkan seluruh penduduk Madinah. Hanya dalam waktu 1 tahun saja kota Madinah sudah siap menjadi mahjar atau tempat hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak muda usia 21 tahun, prestasinya menyiapkan tempat hijrahnya Nabi. Masnya umur berapa? 20. Berapa tahun lagi di prestasinya? Kau berapa? 26, wis kelewat aduh ini. Antum berapa, Mas? 25, udah lewat 4 tahun. Ustaz Bali atau Ustaz Kakak? Tak tua lah kau ya. Kira-kira antum 3 tahun dakwah di Firdausil A'la itu sudah siap buat tempat hijrahnya Nabi belum? Insya Allah siap ya? Jamaah yang dirahmati Allah, begitulah Rasulullah mendidik para sahabat. Masih muda usianya tapi prestasinya luar biasa. Makanya anak-anak muda ini kalau sering baca sejarahnya para sahabat itu dari mana? Wah, tidak boleh ini umur saya lewat aja 25, lewat enak-enakan, padahal saya belum memberikan itu prestasi yang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun berikutnya, tahun ke-13, bulan tetap sama, bulan Dzulhijjah, pas 1 tahun, berangkat dari kota Madinah 73 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Ini semuanya adalah tokoh masyarakat Madinah. Datang ke kota Makkah di musim haji, bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan sumpah setia, baiat, namanya baiat Aqabah 2. 70 orang ini siap mengorbankan nyawanya untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara orang yang ikut dalam baiat Aqabah 2 ini, tokoh kita yang kedua namanya Khalid bin Zaid Al-Khazraji. Siapa namanya? Khalid bin Zaid Al-Khazraji. Ini orang prestasinya luar biasa. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar masuk ke kota Madinah, semua orang bergembira, semua orang bahagia, semua orang senang. Ada yang nunggu Nabi di atas lantai rumahnya, ada yang naik pohon, ada yang manjat pagar. Begitu Nabi Muhammad datang, semuanya teriak bahagia, semuanya nabuh rebana, kemudian menyanyikan tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Ini semua orang Ansor menyambut Nabi Muhammad sangat gembira. Dia hari paling indah di kota Madinah adalah hari kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok sekarang masih ada kalau orang Maulid itu mahalul qiyam, berdiri, nebur bana, baca tolak al-badru, tasyabuh sama orang Ansor. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Jadi kita itu kok berdiri menabur bana, baca tolak al-badru supaya kita termasuk golongan kaum Ansor. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Ada seorang anak kecil memeluk Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku sudah sangat merindukanmu, aku sudah kangen denganmu ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu ya Rasulullah." Rasulullah ini anak kecil tahu saya dari mana? Ternyata bapak ibunya yang ngajari anak itu untuk mencintai Nabi. Siapa yang ngajari bapak ibunya? Sayyidina Mus'ab bin Umair. Ada seorang ibu, "Ya Rasulullah, saya sangat mencintai Anda ya Rasulullah. Saya ingin ngasih hadiah tapi tidak punya apa-apa. Saya punya anak, inilah anak saya tak kasihkan buat hadiah. Monggo silahkan jadikan ini pembantu Anda." Nama anaknya Anas bin Malik. Masih kecil tapi sudah jadi pembantunya Rasulullah. Orang-orang berebut tali ontanya Nabi. "Ya Nabi, ayo mampir ke rumah saya saja, singgah di rumah saya bentar ya Rasulullah, berkahi rumah saya ya Rasulullah, ayo makan di rumah saya, sudah saya sediakan makanan." Semuanya berebut pingin Nabi Muhammad singgah di rumahnya. Kata Rasulullah, "Da'hu fa innahu ma'mur." Biarkan unta ini jalan. Unta ini ada yang memerintahkan dia. Ternyata untanya berhenti di depan rumahnya seorang tokoh yang bernama Khalid bin Zaid al-Khazraji. Rumahnya pertama kali dipakai oleh Nabi. Dia mempersilahkan Nabi singgah di rumahnya, "Ya Rasulullah, rumah saya lantai 2, Anda pilih atas atau bawah?" "Bagusnya panjenengan di atas saja ya Rasulullah, kalau saya di atas kan tidak sopan." Kata Nabi Muhammad, "Kok saya malah milih yang bawah ya? Nanti kan saya banyak tamu, ada yang tua, ada yang ibu hamil, nanti repot kalau harus naik-naik." "Siap ya Rasulullah, sam'an wa ta'ah, hubban wa karamah." Mendengar dan taat, penuh cinta dan rasa hormat, laksanakan ya Rasulullah. Anda yang bawah, saya atas. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah, Khalid bin Zaid sejak Nabi tinggal di rumahnya, di kamar bawah kamarnya, dia tidak pernah jalan di tengah-tengah kamar. Kalau jalan mesti melipir. What the meaning of melipir? Lewat pinggir. Tidak mau dia lewat tengah, karena tahu di bawah kamar ini ada ranjangnya Nabi Muhammad SAW. Ada manusia paling mulia yang tidur di situ. Cintanya memunculkan adab, cintanya memunculkan akhlak, cintanya membuat beliau seperti itu kepada Rasulullah SAW. Tidak berani lewat tengah, lewat pinggir, nempel tembok kalau dia jalan. Saking cintanya sama Rasulullah SAW. Beliau setiap hari menyediakan makan, tapi kalau Nabi Muhammad makan, dia tidak pernah mau ikut makan. Sayyidina Khalid bin Zaid ini. Sampai Rasulullah nanya, "Ente kenapa tidak pernah mau makan sama anak?" Sayyidina Khalid bilang, "Ya Rasulullah, anak takutnya kalau makan bareng sama engkau, ini mata melihat satu lauk yang sudah Anda lihat dulu. Tangan saya mendahului Anda mengambil makanan yang mungkin Anda inginkan. Saya tidak mau kurang ajar sama Anda. Saya tidak mau suul adab sama Anda. Saya tidak mau mendahului Anda mengambil sesuatu yang sudah Anda inginkan." Sampai kayak gitu cinta melahirkan adab. Sayyidina Khalid bin Zaid kalau Nabi Muhammad makan nonton dari jauh, dilihatkan dari dalam buka korden sedikit. Bagian mana yang dimakan sama Nabi, piring mana yang dipakai sama Nabi, air mana yang diambil sama Nabi, pakai gelas mana, bibirnya Rasulullah minum di bagian mananya. Nanti setelah Rasulullah selesai baru dia makan. Bekas yang diambil Rasulullah dia ambil, piring yang tadi dipakai Rasulullah dia pakai, gelas yang dipakai Rasulullah dia pakai, bekas bibirnya Rasulullah di situ beliau letakkan bibirnya. Saking cintanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Sayyidina Khalid bin Zaid membuat sebuah masakan, disuguhkan sama Nabi. Nabi tidak mau makan, nangis beliau. "Ya Rasulullah, saya minta maaf, barangkali saya ada salah, tolong saya ditegur. Kok Anda tidak mau makan makanan saya, ada masalah apa?" Rasulullah bilang, "Tidak ada masalah apa-apa, kau tidak punya salah apa-apa. Cuma ini makanan ada bawangnya. Cuma makanan ini ada bawangnya. Saya tidak makan bawang. Kalau saya makan bawang, mulut saya bau.
Padahal saya bermunajat kepada Allah, saya ngobrol dengan malaikat Jibril. Ini makanan halal. Coba kau bagikan ke yang lain, tapi saya tidak makan. Sejak hari itu sampai Sayyidina Khalid bin Zaid wafat, di rumah beliau tidak pernah ada lagi yang namanya bawang. Sejak kejadian itu Nabi menjelaskan bahwa beliau tidak suka bawang, sampai Sayyidina Khalid meninggal di usia 80 tahun lebih, di rumahnya sudah tidak pernah ada lagi namanya makhluk bawang. Seperti itulah hakikat cinta. Ketika seseorang mencintai seseorang, dia akan berusaha menyukai apa yang disukai kekasihnya. Dia akan berusaha membenci segala hal, tidak menyukai segala hal yang tidak disukai oleh kekasihnya. Banyak habaib-habaib yang datang dari Yaman ke Indonesia, ketika disuguhi durian itu langsung tidak mau. Wah, ini baunya kayak jahanam. Tidak mau, tidak doyan durian, rasanya juga tidak enak. Tapi begitu habaib itu dapat informasi, Al Habib Abdul Qadir As-Segaf itu doyan durian, mendadak doyan semuanya. Kenapa? Karena orang yang dicintainya menyukai hal itu. Sekarang ini banyak yang ngaku cinta sama Rasulullah, tapi kalau keluarganya keluar rumah tidak nutup aurat, dibiarkan saja. Ngakunya cinta sama Rasulullah, tapi hayya ala sholah, anaknya belum bangun nggak dibangunkan. Ngakunya cinta sama Rasulullah, tapi nggak pernah berusaha menggali, mengenali Nabi Muhammad, lahirnya kapan, besarnya tubuhnya seperti apa, jadi Nabi kapan, gimana dakwahnya. Ayo tak kasih duit 300.000 yang duduk di forum ini sudah pernah menyelesaikan satu kitab sirah. Mana nih yang katanya cinta sama Nabi Muhammad ini ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dicintai oleh para sahabatnya. Sampai sahabatnya dan sini Sayyidina Khalid bin Zaid sangat mencintai beliau, kemanapun beliau pergi ikut, perang apapun, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, Fathu Makkah, perang Tabuk, perang Hunain, semua perang itu setiap Nabi berangkat ke medan perang selalu ditemani salah seorang sahabatnya yang bernama Khalid bin Zaid. Beliau selalu menjadikan badannya itu tameng buat Nabi Muhammad supaya Nabi tidak kena serangan musuh. Dan lebih ajib lagi jamaah yang dirahmati Allah, suatu hari Rasulullah bersabda, la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaish dzalikal jaish. Benteng Konstantinopel suatu hari akan ditaklukkan, kata Nabi. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin, pasukan penakluknya adalah sebaik-baik pasukan, kata Nabi Muhammad. Maka perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, di usia 80 tahun lebih, ketika ada panggilan jihad ke arah Konstantinopel, Khalid bin Zaid yang usianya sudah tua, pakai baju besi, mempersiapkan persenjataannya, mempersiapkan kendaraannya, berangkat ke Konstantinopel dari kota Madinah. Kemarin saya ke Turki, ke benteng Konstantinopel, itu dari Madinah ke Turki naik pesawat 4 jam. Sini Jakarta aja naik pesawat cuma 1 jam ya kan. Ini berarti kira-kira jaraknya berapa itu? 2000 kilo. Orang umur 80 tahun untuk membuktikan sabda nabinya tidak terima Nabi Muhammad dikatakan pendusta, beliau berangkat di usia setua itu untuk memenangkan benteng Konstantinopel supaya sabda Rasulullah SAW terwujud. Atas izin Allah, ternyata pasukan perang yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah atas perintah daripada Muawiyah bin Abi Sufyan ini belum menang, kalah. Pasukannya mundur. Sayyidina Abu Ayyub terluka dan sakit-sakit. Khalid bin Zaid itu panggilannya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau kita nanya sama orang Turki Khalid bin Zaid tahu enggak tahu. Tapi namanya yang terkenal di sana Pak, Sayyidina Abu Ayyub. Ada
Abu Ayyub Jami, Masjid Jami Abu Ayyub, karena wafatnya beliau dimakamkannya. Sayyidina Abu Ayyub bilang sama pasukan-pasukannya, nanti kalau saya mati, naikkan jenazah saya. Ada nih, tak tambah sedikit ya. Naikkan jenazah saya ke kuda, bawa jenazah saya sedekat mungkin dengan benteng Konstantinopel, baru makamkan saya di situ. Maka jenazahnya Sayyidina Abu Ayyub itu, Sayyidina Khalid bin Zaid itu dimakamkan sangat dekat dengan benteng Konstantinopel. Jamaah yang dirahmati Allah, 800 tahun berikutnya sejak wafatnya Sayyidina Khalid bin Zaid atau Abu Ayyub, 800 tahun berikutnya ada seorang panglima muda namanya Muhammad Al-Fatih, usianya baru 21 tahun. Dia memimpin pasukan 250.000 orang mau menjebol benteng Konstantin. Naik ke benteng, mau loncat tak bisa, pakai manjaring tak bisa, ditembus pakai tangga tak bisa, dijebol pintunya tak bisa, ditembak pakai meriam paling besar tak bisa, digali ke bawah tak bisa, mau lewat selat Bosporus ada rantainya. Pak, perhatikan, 250.000 pasukan itu sudah gugur separuh. 125.000 orang meninggal dalam rangka untuk menaklukkan Konstantin dan belum berhasil. Muhammad Al-Fatih stres, dia galau, dia masuk ke dalam tendanya 3 hari 3 malam, marah-marah, ngobrak-ngabrik isinya, nggak mau ketemu siapapun. Muhammad Al-Fatih frustasi. Maka ada seorang gurunya Muhammad Al-Fatih namanya Syekh Aksamsuddin. Syekh Aksamsuddin ini mendatangi Muhammad Al-Fatih dan mengatakan, wahai muridku, tadi malam saya mimpi. Di dalam mimpi saya bertemu dengan sahabat Nabi Khalid bin Zaid Al-Khazraji, Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam mimpinya beliau mengatakan kepada saya untuk mengajak kamu mendatangi makamnya. Maka ketika Muhammad Al-Fatih ini berada di depan makamnya Sayyidina Khalid bin Zaid Abu Ayyub Al-Ansari, darahnya itu, semangatnya itu membara, mendidih. Dia mikir MPC, mbuh piye carane iki kudu tak selesaikan penaklukan bentengnya. Maka dalam waktu 1 malam dia memapras hutan, kayu-kayunya dipotong, disusun jadi rel. Dia menyembelih ratusan bahkan ribuan sapi, kemudian lemaknya itu ditaruh di tumbuk di batang-batang pohon tadi supaya licin. Kemudian malam itu beliau memindahkan beberapa puluh, kalau tidak salah 70 kapal dari laut naik gunung, turun gunung, masuk ke laut lagi. Namanya Bukit Galata atau Gunung Galata. Saya bayangkan gendengnya anak mudanya, kapal, namanya kapal kan di laut ya Bapak Ibu ya. Kapal naik bukit itu cuma kapalnya Nabi Nuh sama kapalnya Muhammad Al-Fatih. Kok bisa sampai dia menemukan ide gila begitu? Setelah dia berziarah dan mendapatkan semangat dari makamnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Hari ini orang Indonesia datang ke Turki, datang ke makamnya Utsman Ghazi, pendiri khilafah Turki Utsmani, datang ke makamnya Orhan Ghazi, datang ke makam Sultan Abdul Hamid, makam Sunan Am. Ini malah cuma foto-foto, tidak ada yang ziarah. Ngelihat, wah pemandangannya bagus, tebing, foto-foto, selfie, ngobrol-ngobrol, cekikak-cekik, tidak ada yang ziarah. Padahal kalau ziarah, dia duduk di makamnya orang besar itu, dia akan merasakan perasaan yang luar biasa. Ini orang yang ada di dalam makam ini orang hebat. Kalau kita datang ke makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita akan merasakan ini dulu orang sampai jual perkakas rumahnya supaya membiayai guru-guru Muhammadiyah. Hari ini Muhammadiyah 7.500 lembaga pendidikan dari tingkat SD sampai universitas. Ini ada yang jauh lebih hebat lagi, Utsman Ghazi, pendiri Turki Utsmani. Bahkan yang lebih hebat lagi, makamnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Sayyidina Khalid bin Zaid. Sebuah makam yang membuat jiwa seorang Muhammad Al-Fatih itu menjadi apa? Membara.
Jamaah-jamaah Indonesia bisa beli jaket harga 6 juta, tapi begitu suruh bayar 600.000 untuk ziarah makamnya Abu Ayyub langsung pada mundur semua. Ternyata setelah saya misah rombongan untuk ziarah ke makamnya Abu Ayyub tidak butuh 600.000. Kami bertiga cuma habis 50.000 buat bayar kereta, naik kereta 2 kali, turun, jalan kaki sekitar 15 menit, ada masuk ke masjidnya itu, bisa ziarah ke makamnya, bahkan masuk ke dalam sampai depan makam itu cuma infak seikhlasnya. Pulang naik bis perjalanan 1 jam, total bertiga cuma 50.000. Tapi saya merasakan satu sensasi yang sangat luar biasa ketika ada di depan makamnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang mencintai Nabi, dan makamnya menjadi motivasi orang besar untuk melakukan hal besar. Pertanyaannya, besok kalau kita mati, jadi yang model mana nanti kita matinya ini? Model mati yang setelah 3 hari mati orang langsung lupa, oh Fulan dah mati toh, lupa, baru ingat anaknya dah mati. Atau jadi orang yang matinya dikenal, namanya masih hidup, pengajarannya masih berjalan, seperti orang-orang besar yang sudah kita ketahui nama-nama mereka. Maka tentunya jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja apa yang saya sampaikan malam hari ini. Nanti insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan sampaikan lagi beberapa kisah oleh-oleh dari perjalanan Surabaya, Malang, Malaysia, Turki, Mekah, Madinah. Sebenarnya mau lanjut Singapura dan Thailand, tapi atas izin Allah tidak bisa saya lanjutkan karena ada satu dan lain hal. Akhirnya kita pulang, insya Allah nanti kita akan sharing lagi beberapa oleh-oleh dan cerita, semoga bisa bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.